jodoh yang diremehkan. Sejak ibunya meninggal, hidup Lila berubah seperti mimpi buruk. Ayahnya menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ranti di depan orang lain. Ia terlihat lembut dan penuh perhatian. Tapi di dalam rumah, ia memperlakukan Lila seperti pembantu. Setiap pagi, Lila harus bangun sebelum matahari terbit, menyapu rumah, mencuci baju, memasak untuk seluruh keluarga. Sementara dua saudara tirinya masih tidur nyenyak di kamar mereka yang nyaman. Jika Lila sedikit terlambat, ibu tirinya langsung berteriak. "Kamu pikir kamu ini putri? Kamu cuma numpang hidup di sini." Ayahnya hanya diam, seolah tidak melihat penderitaan anaknya sendiri. Yang paling menyakitkan, saudara tirinya selalu menertawakan Lila. "Lihat bajumu, lusuh sekali. Pantas saja tidak ada pria yang mau denganmu." Lila hanya bisa menunduk, menahan air mata setiap hari. Hingga suatu malam, saat mereka makan bersama, ibu tirinya tiba berkata dingin, "Lila, kamu sudah cukup makan di rumah ini." Semua orang menatapnya. Ibu tirinya melanjutkan dengan senyum sinis, "Bulan depan kamu akan menikah." Lila terkejut. "Menikah? Dengan siapa?" Saudara tirinya tertawa keras sebelum ibunya menjawab. "Dengan seorang tukang kebun." Sendok di tangan Lila jatuh. Dadanya terasa sesak, dan tawa ejekan memenuhi ruang makan. Malam itu, hidup Lila terasa semakin gelap. Ia mencoba memohon pada ayahnya. "Ayah, Lila tidak mau dijodohkan. Lila ingin bekerja saja, bantu ayah." Namun ayahnya bahkan tidak menatapnya. "Dengarkan ibumu," jawabnya dingin. "Itu sudah keputusan terbaik." Hati Lila hancur. Ia sadar ayahnya tidak lagi berpihak padanya. Sementara itu, saudara tirinya justru semakin kejam. Setiap hari mereka mengejeknya. "Bayangkan, menikah dengan tukang kebun. Hidupmu pasti di kebun selamanya." Hahaha, memalukan sekali. Yang lebih menyakitkan, salah satu saudara tirinya sengaja memamerkan pacarnya. Seorang pria muda kaya datang menjemput dengan mobil mewah. Mereka tertawa sambil berkata sinis, "Lihat perbedaannya, Lila, kami menikah dengan orang kaya. Kamu dengan tukang kebun." Malam sebelum pernikahan, Lila duduk sendirian di kamar kecilnya. Tidak ada gaun indah. Tidak ada persiapan. Tidak ada yang peduli. Ia hanya mengenakan baju sederhana yang sudah lama. Air matanya jatuh tanpa suara. "Tuhan, apakah ini benar jalan hidupku?" bisiknya. Di saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar sendirian di dunia. Keesokan harinya, pernikahan dilangsungkan secara sederhana. Tanpa pesta, tanpa tamu. Hanya akad singkat di halaman rumah. Saat Lila melihat calon suaminya untuk pertama kali, Lila terkejut. Pria itu memang berpakaian sangat sederhana. Wajahnya tenang, matanya lembut, dan sikapnya penuh hormat. Ia menatap Lila dengan hangat dan berkata pelan, "Aku tahu kamu tidak memilih ini, tapi aku janji akan menjagamu." Lila tidak menjawab. Namun untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ninau, bukan kemarahan. Melankan, ketulusan. Jangan lupa komen. Setelah menikah, Lila ikut suaminya, Arman, ke rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu sederhana, tapi bersih dan nyaman. Lila sudah siap menjalani hidup sulit. Ia berpikir akan bekerja keras di kebun setiap hari. Namun yang terjadi justru berbeda. Arman tidak pernah menyuruhnya bekerja berat. Ia selalu bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, bahkan membantu pekerjaan rumah. "Lila Ron." Suatu hari ia bertanya pelan, "Kenapa kamu baik sekali padaku?" Arman hanya tersenyum. "Karena aku tahu rasanya tidak dihargai." Jawaban itu membuat hati Lila hangat. Hari demi hari, Lila mulai merasa tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihormati. Tanpa ia sadari,
benih cinta mulai tumbuh. Suatu pagi, Arman berkata, "Hari ini aku ingin mengajakmu ke suatu tempat." Mereka berjalan ke kota. Tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan mereka. Seorang sopir turun dan membungkuk hormat kepada Arman. "Lila terkejut." Arman membuka pintu mobil dan berkata lembut, "Ayo masuk." Lila bingung, tapi menurut. Mobil itu berhenti di depan sebuah rumah besar seperti istana. Jantung Lila berdebar. "Arman, ini rumah siapa?" "Rumah kita," jawab Arman dengan lembut. "Lila momku." Arman lalu menjelaskan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan. Ia bukan tukang kebun biasa. Ia adalah pewaris tunggal perusahaan besar. Ia sengaja menyamar karena ingin mencari wanita yang mau menerimanya tanpa melihat harta. Dan satu-satunya orang yang tidak pernah merendahkannya adalah Lila. Air mata Lila jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa dihargai oleh takdir. Beberapa bulan setelah Lila hidup bahagia bersama Arman, kabar lain datang dari desa lamanya. Saudara tiri Lila yang dulu paling sering menertawakannya, Siska, akan menikah. Sejak berbulan-bulan, Siska dan ibunya terus memamerkan calon suaminya kepada semua orang. Katanya pria itu sangat kaya, sering datang dengan mobil mewah, selalu membawa hadiah mahal. Mereka bahkan sengaja menyebarkan kabar itu ke seluruh desa. "Lihat, anakku menikah dengan pria sukses," kata ibu tiri Lila dengan bangga. Hari pernikahan pun tiba. Pesta digelar besar-besaran. Tenda megah, makanan mewah, dan tamu undangan memenuhi halaman. Siska duduk di pelaminan dengan wajah penuh kesombongan. Ia bahkan sempat berkata pada temannya, "Untung aku bukan seperti Lila, yang menikah dengan tukang kebun." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba suara sirene polisi terdengar mendekat. Semua tamu terkejut. Beberapa polisi masuk ke lokasi pesta dan langsung menuju pengantin pria. Suasana mendadak tegang. Di depan semua orang, polisi berkata tegas, "Kami menangkap Anda atas kasus penyalahgunaan dan perdagangan narkoba." Semua orang terdiam. Siska membeku. Ibunya pucat seperti kehilangan darah. Ternyata pria yang selama ini mereka banggakan bukan pengusaha kaya, melainkan pecandu sekaligus pengedar narkoba yang sedang dalam penyelidikan. Di hari pernikahannya sendiri, ia ditangkap di depan semua tamu. Bisikan mulai terdengar di mana-mana. Selama ini mereka sombong. Ternyata calon menantunya penjahat. Memalukan sekali. Siska menangis histeris di pelaminan. Ibunya tidak berani mengangkat kepala karena rasa malu yang begitu besar. Semua kemewahan yang mereka pamerkan berubah menjadi aib dalam satu hari. Dan di saat itulah mereka akhirnya mengerti betapa kejamnya dulu mereka saat menertawakan Lila. Sejak kejadian memalukan itu, kehidupan keluarga Lila berubah drastis. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi tawa mengejek. Yang tersisa hanya rasa malu dan penyesalan. Orang-orang di desa mulai membicarakan mereka. Ibu tiri Lila yang dulu selalu menyombongkan diri kini jarang keluar rumah. Sementara Siska, saudara tirinya, hidup dalam kesedihan dan penyesalan. Beberapa waktu kemudian, dengan penuh rasa takut, mereka akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Lila. Saat pintu dibuka, mereka melihat Lila berdiri dengan wajah tenang. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya ketenangan. Ibu tirinya langsung menangis. "Lila, kami datang untuk meminta maaf. Kami sudah sangat menyakitimu dulu." Siska pun menunduk sambil terisak. "Aku selalu menertawakanmu, padahal akulah yang akhirnya dipermalukan." Suasana menjadi hening. Lila menatap mereka lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku memang pernah sangat terluka, tapi aku tidak ingin hidup dengan kebencian." Air mata ibu tirinya jatuh semakin deras. Lila kemudian melanjutkan dengan lembut, "Semua orang bisa salah. Yang penting adalah mau berubah." Ia tidak membalas dengan dendam.
Ia memilih memaafkan. Dan justru karena itulah, mereka merasa semakin kecil di hadapan kebaikan Lila. Sejak hari itu, keluarga Lila mulai belajar hidup sederhana dan tidak lagi merendahkan orang lain. Sementara Lila, ia menjalani hidup bahagia bersama Arman. Bukan hanya karena kekayaan, tetapi karena hatinya sudah dipenuhi kedamaian. Kadang hidup membuat kita diremehkan, disakiti, bahkan dipandang rendah. Namun ingatlah, tidak semua yang terlihat rendah akan selamanya di bawah. Tidak semua yang terlihat tinggi benar-benar mulia. Tuhan tidak pernah salah melihat saat manusia merendahkanmu. Tuhan justru sedang menyiapkan waktu untuk mengangkatmu. Dan balasan terbaik dari luka bukanlah dendam, melainkan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih baik, dan tetap berhati baik. Selesai.